Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang Markus. Markus memiliki nama lengkap Yohanes Markus. Ia adalah keponakan Barnabas yang rumahnya dipakai sebagai tempat persekutuan para rasul. Dia adalah seorang Yahudi penduduk Yerusalem. Nama aslinya adalah Yohanan dan tidak diketahui mengapa ia menggunakan nama Markus. Ibunya bernama Maria, berasal dari satu keluarga dengan Barnabas. Dia adalah orang Lewi yang kaya dari Siprus yang memiliki sebidang tanah. Ibunya pun adalah orang yang kaya, memiliki rumah yang besar yang bisa dipakai tempat beribadah. Bahkan dalam masa penganiayaan pun, rumah ini menjadi tempat tujuan para murid. Ketika Petrus keluar dari penjara, ia langsung pergi ke rumah Maria, dan di sana terdapat banyak orang yang sedang berdoa. Mengenai ayahnya tidak diceritakan. Mungkin sudah meninggal di zaman kisah para rasul. Pada awalnya Markus senang mengikuti Yesus, tetapi masih belum nampak kesungguhannya. Ketika Yesus ditangkap di Getsemani, ada seorang muda yang berdiri dekat dengan Yesus, yang kemudian melarikan diri sebab hendak ditangkap. Dan orang muda itu adalah Markus. Di dalam Markus 14 ayat 51 dan 52, begini bunyinya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Demikian juga ketika Markus diajak oleh Barnabas dan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil di Asia Kecil. Ia tidak tahan sengsara, sehingga meninggalkan keduanya pada saat mereka berada di Pamfilia. Injil Markus memperkenalkan Yesus sebagai seorang hamba yang melayani manusia berdosa. Melayani bukanlah pekerjaan rendah, sebab semua orang yang kecil sampai besar, dari budak sampai pemimpin, harus melayani. Banyak orang berpikir itu pekerjaan kecil, padahal tidak. Melayani adalah pekerjaan terindah yang Tuhan berikan kepada manusia. Sebab dalam pelayanan tercurah kasih dan perhatian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yesus menjadi pelayan karena melihat bahwa manusia sedang sakit, jauh dari keselamatan dan perlu pertolongan. Karena kasihnya, maka ia melayani. Yesus telah menjadi sahabat bagi orang berdosa dengan tujuan menolong manusia supaya terlepas dari ikatan dosa. Yesus menolong banyak orang yang menderita, baik yang sakit jasmani maupun sakit rohani. Yesus sangat empatik dengan manusia yang menderita, sehingga rela menyerahkan nyawanya bagi umat manusia. Injil Markus ditujukan pertama-tama untuk orang Romawi yang berkuasa saat itu, untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah seorang hamba yang mau melayani. Sebab orang besar bukanlah orang yang berkuasa seperti Kaisar Romawi, tetapi orang yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan
mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh.